saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kekurangan air, belasan hektar tanaman jagung mengering. Polisi tetapkan 4 tersangka pada kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Poltekkes Mataram. TNI Polri menggelar latihan kondisi kedaruratan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Lombok Timur menjalani pemeriksaan penyakit tuberkulosis atau TBC oleh tim dokter Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan dilakukan bagi seluruh warga binaan sebagai upaya mencegah penularan penyakit menular di dalam lapas. Warga binaan yang ditemukan memiliki gejala TBC akan dirawat oleh tim medis dan ruangannya dipisahkan dengan warga binaan lainnya. Pemeriksaan kesehatan atas permintaan keluarga warga binaan dan petugas setelah menemukan 2 warga binaan dinyatakan positif 2 bulan lalu. Ada kegiatan screening TB untuk warga binaan, di mana ini adalah kerjasama dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Dinas Kementerian Kesehatan yang akan dilaksanakan terhadap 374 lapas rutan se-Indonesia. Nah, salah satu maksudnya ini adalah untuk mendata kemungkinan adanya warga binaan yang terindikasi TB. Kalau misalnya ada yang ditemukan warga binaan, nanti akan di-follow up oleh Dinas Kesehatan setempat. Karena kita kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Selain akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, petugas rutan juga meminta warga binaan melapor jika merasa sakit agar segera mendapatkan penanganan medis. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak petani di Kabupaten Lombok Timur tetap menanam cabai di musim kemarau. Hal itu disampaikan saat mengecek kondisi lahan terdampak kemarau di Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong dan Desa Kerongkok, Kecamatan Suralaga. Menteri Pertanian menyoroti dampak kemarau yang menyebabkan sejumlah daerah mengalami penurunan hasil panen sehingga menyebabkan harga bahan pangan semakin mahal akibat terjadi kelangkaan. Untuk mengantisipasinya, petani diajak tetap menanam padi dan cabai sebagai salah satu komoditas pangan pokok dengan memperhatikan pola tanam yang baik sesuai dengan kondisi di daerah. Lombok dan Lombok Timur ini adalah lahan-lahan yang memang secara langsung bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sini dan sekaligus memberi sumbangsi pada kepentingan hadirnya cabai secara nasional. Jangan lupa cabai adalah salah satu sumber inflasi kalau tidak dikelola dengan baik. Menteri Pertanian mengajak semua pihak untuk tetap memberdayakan lahan garapan agar tetap produktif dan menghasilkan bahan pangan, sehingga bisa menopang ekonomi petani dan menekan inflasi di daerah. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat membangun sumur bor di 2 dusun di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara untuk mengatasi krisis air bersih. Bantuan air bersih dibuat dengan dukungan Kementerian Sosial di Dusun Malimbu dan Dusun Nipah yang setiap tahun menjadi wilayah yang selalu mengalami krisis air bersih. Polisi juga membangun 11 rumah sejahtera terpadu untuk warga tidak mampu melalui program bedah rumah. Bantuan sumur bor diharapkan menjadi solusi mengatasi kekeringan dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar. CGR Jenpol.
Ya, jadi Kementerian Sosial bekerjasama dengan Polda Nusa Tenggara Barat ini menghadirkan keadilan sosial di Nusa Tenggara Barat. Untuk Lombok Utara, tadi saya dengar laporan dari Pak Kapolres, ada 11 rumah atau 11 RST dan 2 air bersih. Disitulah letak awal kita membuktikan bahwa dengan bersama-sama kita bekerja, kita bisa loh menghadirkan keadilan sosial itu di sini. Salah satu bentuknya adalah RST dan air bersih. Bantuan sumur bor diapresiasi warga karena menjadi solusi konkret mengatasi kekeringan. Alhamdulillah masyarakat yang sekitar kebanyakan kekeringan ini alhamdulillah bisa menikmati air bor ataupun air bersih tersebut. Mungkin Ini udah berapa lama kekeringannya? berapa apanya? Kekeringan. Kalau kekeringannya itu pada kekeringannya rata-rata dari musim bulan Juli sampai Oktober itu Tiap tahun itu. Setiap tahun. Nah, sekarang setelah adanya tandon sumur bor yang di sini nih gimana? Ya, lancar. Gimana perasaannya setelah ada? Hah? Senang ya? Iya, semuanya juga alhamdulillah bagian. Selain mengupayakan sumur bor, kepolisian daerah NTB juga menggencarkan distribusi air bersih di masing-masing kabupaten kota untuk meringankan beban warga yang terdampak kekeringan. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan paket sembako dibagikan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat kawasan Lingkar Mandalika di Dusun Ujung Lau, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Polisi menyalurkan bantuan paket sembako berisi beras, minyak, dan gula dengan mendatangi perkampungan serta mengunjungi rumah warga satu persatu. Selain sembako, polisi juga memberikan bantuan buku dan meja belajar bagi anak-anak usia sekolah. Kegiatan tersebut untuk membantu meringankan beban ekonomi warga, sekaligus mengajak menjaga kawasan Mandalika agar tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi mereka. Yang berupa sembako dan terutama sekali untuk bantuan anak-anak TPK kita, ya, atas bantuan berupa meja belajar, meja duduk, sama beberapa ikrok. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan akan menjadi investasi akhirat kita semua. Untuk itu kami atas nama masyarakat sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Pemberian bantuan rencananya akan digelar secara bertahap di seluruh wilayah terdampak sebagai wujud kepedulian serta ajakan menjaga kondusivitas daerah menjelang perhelatan MotoGP pada bulan Oktober 2023. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Emi Kusuma melaporkan.